Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, di video kali ini Bapak akan menjelaskan kepada kalian tentang materi pada koordinat kartesius untuk di buku paket itu pada subbab 2.1. Materi ini dikarang oleh Bapak Setia Budi dan ini Bapak M. Dainasy Caesar Zahra, Muhammad Dainasy Caesar Zahra, yaitu Bapak sendiri. Panggilannya biasanya Bapak CC, panggil aja Pak CC gitu aja. Nah, pada materi ini kita akan membahas pada posisi titik pada bidang koordinat. Kita akan membahas yang satu ini dulu. Sebelum masuk ke materinya, pasti kalian pada tahu kan kalau ada map-map seperti ini, pasti dari kalian ada yang memainkan game-game yang memiliki map-map seperti ini. Ini mapnya di Mobile Legends, ini untuk Free Fire. Nah, pasti kalian pada tahu kan map-map ini, beberapa mungkin ada yang tahu dan beberapa mungkin yang tidak. Nah, ini yang materi yang akan kita pelajari. Posisi titik pada bidang koordinat ini adalah materinya. Ada pengertian kartesius, membaca dan menuliskan letak titik atau benda pada sistem koordinat kartesius, jarak tempat terhadap garis sumbu. Nah, ini adalah yang kanan, ini adalah gambar dari koordinat kartesius. Ini gambarnya tuh seperti ini. Yuk kita lanjut ke materinya. Nah, ini adalah pengertian dari koordinat kartesius sendiri. Koordinat sendiri adalah bilangan yang dipakai untuk menentukan lokasi suatu titik dalam garis, permukaan, atau ruang. Nah, kalau istilah kartesius adalah lantinasi untuk Descartes. Istilah ini digunakan untuk mengenang ahli matematika sekaligus filsuf asal negara Perancis, yaitu Descartes, yang berperan besar dalam menggabungkan aljabar dan geometri. Koordinat kartesius digunakan untuk menentukan objek titik pada suatu bidang dengan menggunakan dua bilangan yang biasa disebut dengan koordinat X dan koordinat Y dari titik tersebut. Gambarnya ini ada yang di kanan ini ya adik-adik. Nah, untuk koordinat X itu yang ini yang mendatar ini. Ini yang mendatar. Nah, ini adalah koordinat X. Ini adalah koordinat X yang mendatar dan koordinat Y, sumbu Y ini adalah yang tegap. Kalau sumbu X ini yang mendatar, sumbu Y yang tegap. Nah, selanjutnya membaca dan menuliskan letak titik atau benda pada sistem koordinat kartesius. Nah, ini cara membaca letak titik pada sistem koordinat kartesius sebagai berikut. Yang pertama, gunakan titik asal 0,0 sebagai titik acuan yang menentukan titik A, X, Y. Nah, misal ini ada titik 0 ya. Ini 0,0 kan di sini. Di sini. Nah, selanjutnya, nilai X pada sumbu X menunjukkan banyak langkah satuan pada arah mendatar, arah ke kanan atau arah ke kiri. Nah, nilai pada sumbu X ini adalah sumbu X ya. Ini adalah sumbu X. Nilainya ini ada 1, ada 2, ada 3, 4, 5, ada min 1, ada min 2, min 3, min 4, min 5. Nah, itu adalah nilai dari sumbu X itu sendiri. Sumbu X itu yang seperti tadi yang awal, bahwa sumbu X itu yang mendatar, yang tidur ini. Nah, ini. Nah, nilai sumbu Y pada sumbu Y menunjukkan banyak langkah atau satuan pada arah tegak, arah atas, atau arah ke bawah. Nah, ini. Ini adalah untuk sumbu Y-nya. Sumbu Y-nya ini yang tegap, yang berdiri ya, yang tegap ini. Nah, ini adalah sumbu Y. Nilai-nilai Y-nya ini ada 1, ada 2, ada 3, ada 4, ada 5. Ada min 1, min 2, min 3, min 4, min 5 dan seterusnya. Ini sampai ke sana itu bisa gitu. Nah, ini adalah pengertian lain. Sumbu X itu yang horizontal atau yang tidur, yang mendatar. Nah, ini atau biasa disebut dengan apsis. Untuk sumbu Y itu yang vertikal atau bisa disebut dengan sumbu tegak atau istilah lainnya itu adalah ordinat. Nah, yang ini. Nah, misalkan ini di manakah lokasi titik A, B, C, D. Nah, bagaimana bacanya? Kita bacanya itu dari sumbu X dan lalu setelahnya itu sumbu Y. Misal ya A, ini adalah A, lokasi titik A. Ini titik A. Ini di mana ini? Nah, ini sumbu X-nya itu berapa? 5. 1, 2,
3, 4, 5. Nah, ini adalah sumbu X-nya yang mendatar. Ini kan mendatar kan? Nah, yang mendatarnya itu berapa? 5. Yang tegapnya berapa ini yang tegapnya? 2. Berarti jawabannya 5,2. Nah, sama dengan sumbu B. Ini sumbu B berapa? Yang mendatarnya berapa? Ini ada min 3. Yang tegapnya berapa? Yang Y-nya ada 2. Gitu. Dan seterusnya. Nah, ini nilainya keluar. Yang mendatar adalah 5. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Yang tegap berapa? 1, 2. Nah, 2. Berarti titik temunya ini di sini. Berarti titik A itu adalah 5,2. Titik B min 3,2. Titik C min 5, min 3. Dan yang terakhir adalah titik D. Di mana letaknya? 3, min 4. Ini 3, 1, 2, 3. Lalu yang tegak berapa? 1, 2, 3, 4. Nah, berarti 3, min 4. Nah, sekarang itu jaraknya, jarak tempat terhadap sumbu garis sumbu. Misalkan ini, berikut ini beberapa informasi yang diperoleh dari gambar di samping. Ini. Misalkan SMP 11 berjarak 3 satuan dari jalan X dan berjarak 5 satuan terhadap sumbu Y. Misal ini SMP 11 ini ya, SMP 11 yang ini. Ini satunya ini kurang 1 ini SMP 11 ini SMP 11. Ini berapa jaraknya? Ini di keterangan soal berjarak 3 satuan terhadap sumbu X. Nah, terhadap sumbu X kan ini. Nah, 3 satuan. Ini sumbu X. Nah, jaraknya terhadap sumbu X sendiri berapa satuan? 3. Berarti di sini 1, 2, 3. Nah, ini kan sumbu X juga. Berarti 3 satuan terhadap jalan X atau sumbu X. Nah, kalau yang satunya ini berjarak 5 satuan terhadap jalan Y. Ini adalah jalan. Nah, ini misal gini. Berjarak 5 satuan terhadap jalan Y. Ini berapa? Berarti kan ini. Ini sama ini. Nah, ini 5 satuan terhadap jalan Y. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini adalah jaraknya 5 satuan terhadap sumbu Y. Terhadap ini ya, terhadap ini. Ini kan sumbu Y. Ini jaraknya ini berapa satuan? Misalkan ini kan tadi kan ini. Berjarak 5 satuan terhadap jalan Y. Nah, ini sama ini berapa satuan? Berarti 5, 1, 2, 3, 4, 5. Jaraknya ini sama ini. Berapa 5 satuan? Berarti ini. Nah, selanjutnya rumah belajar KKPLP berjarak 6 satuan terhadap jalan X dan berjarak 6 satuan terhadap jalan Y. 6 satuan terhadap jalan X. Nah, rumah belajar ini kan 6 satuan terhadap jalan X ini. Jalan X-nya ini yang ini. Nah, berapa satuan? Misalkan 6 satuan berarti kan di sini kan? Nah, di sini. Jaraknya ini seperti ini. Jaraknya dari terhadap jalan X. Jalan X-nya kan ini, yang ini. Nah, berarti jaraknya itu adalah 6 satuan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, dan seterusnya ini ada Pasar Tanjung berjarak 2 satuan terhadap jalan X dan berjarak 4 satuan terhadap jalan Y. Nah, seperti itu. Kalian bisa pelajari sendiri. Kalau jaraknya terhadap, berarti itu jaraknya terhadap garis ini. Misalkan ini. Ini kan yang ini kan SMP 11 kan 3 satuan terhadap terhadap jalan X. Nah, berarti kan 3 satuan terhadap jalan X. Berarti di sini 3 satuan. Gitu terhadap jalan X ini, terhadap ini. Ini kan jalan X. Berarti berapa ini 3 satuan? 1, 2, 3. Oh, berarti di sini. Lalu cari lagi gitu. Seperti itu. Selanjutnya. Nah, kan awal-awal tadi ada map-map yang tadi, yang map-map ada PUBG, Mobile Legends sama Free Fire. Nah, sekarang kita kaitkan dengan matematika. Nah, misal ya ini. Nah, ini misal ada map PUBG. Ini adalah map PUBG kan? Nah, lalu kita gambar di garis koordinat kartesius. Nah, misal ini di BH ban ini berapa titiknya? Nah, itu. Nah, di ban sendiri ini titiknya adalah letak koordinatnya adalah 4,2. Nah, jarak dari sumbu X ini sendiri
ini kan sumbu X itu adalah dua satuan. Jaraknya ini dengan ini adalah dua satuan. Nah, jaraknya ini sumbu Y ini yang ini terhadap sumbu Y itu adalah sebanyak 4 satuan. Nah, jaraknya ini terhadap sumbu Y itu adalah 4 satuan. Nah, sini yang cam alpha ini adalah letak koordinatnya itu adalah min 6,2. Maka jarak untuk sumbu X ini yang ini terhadap sumbu X itu adalah 2 satuan. Nah, ini adalah letaknya adalah 2 satuan terhadap sumbu X. Dan ini terhadap sumbu Y itu adalah 6 satuan terhadap sumbu Y. Ini kan sumbu Y. Nah, ini letaknya di berapa satuan terhadap sumbu Y? 6 satuan. Nah, kenapa kok ini jarak kok nggak ada min 6? Kenapa? Karena jarak itu tidak ada min 6. Masa ada jarak yang hasilnya min? Gimana kalau hasilnya min? Berarti nggak ada jaraknya dong. Gimana kalau nggak jaraknya min? Kan nggak ada jaraknya. Nah, selanjutnya ini ruins ini letak koordinatnya adalah min 4,2. Jarak titik ini terhadap sumbu X itu adalah 2 satuan. Jaraknya ini terhadap sumbu X itu adalah 2 satuan. Nah, sedangkan jaraknya titik ini terhadap sumbu Y yang tegak ini berapa satuan? Berarti 4 satuan. Nah, begitu. Cave ini juga sama. Cave letak koordinatnya adalah 2,4. Untuk titik ini terhadap sumbu X itu berapa satuan? 2 satuan. Nah, untuk terhadap sumbu Y ini sumbu Y yang tegak itu adalah 4 satuan. Nah, seperti itu. Seperti itu. Nah, untuk yang ini letak koordinatnya adalah 4,6. Untuk letak titik ini terhadap sumbu X ini yang ini sumbu X ini adalah 6 satuan. Jaraknya ini terhadap ini berapa satuan? 6 satuan. Nah, sedangkan untuk sumbu Y-nya untuk yang titik ini terhadap sumbu Y itu berapa satuan? 4 satuan. Jaraknya ini yang ini sama sumbu Y. Ini berapa satuan? 4 satuan. Nah, bagaimana? Nah, ini adalah kuadran 1. Di kuadran 1 di mana sumbu X dan sumbu Y-nya itu adalah positif semuanya. Sumbu X positif dan sumbu Y positif. Ini adalah wilayah dari kuadran 1. Yang ini adalah wilayah dari kuadran 2. Letaknya yaitu sumbu X-nya ini. X-nya ini apa? Negatif kan? Min 2, min 4, min 6, min 8 dan seterusnya. Ini adalah sumbu X-nya ini negatif dan sumbu Y-nya itu positif. Ini yang sumbu tegapnya ini positif. Ini kan 2, 4, 6, 8. Nah, ini kan positif. Selanjutnya ini ada kuadran 3. Nah, di kuadran 3 itu sendiri sumbu X-nya, sumbu X yang ini yang mendatar itu bernilai negatif. Sedangkan sumbu Y-nya yang bawah ini bernilai negatif juga. Berarti sumbu X bernilai negatif dan sumbu Y bernilai negatif. Selanjutnya untuk kuadran 4, sumbu X-nya ini, nah ini kan wilayahnya di sini. Sumbu X-nya itu bernilai positif. Sumbu X-nya bernilai positif. Dan sumbu Y-nya ini bernilai negatif. Ini kan 0, min 2, min 4, min 6, min 8 dan seterusnya. Ini bernilai X-nya bernilai positif dan Y-nya bernilai negatif. Nah, dari materi tadi kalian juga bisa untuk mengasah skill kalian untuk bisa memahami materinya. Kalian bisa melakukan tugas mandiri pada ini ayo berlatih 2.1 halaman 52 pada buku paket matematika. Nah, Bapak di mana saya bisa mendapatkan buku matematikanya? Tenang, Bapak sudah siapkan. Nah, ini adalah soalnya. Ini Bapak sudah kutipkan di soalnya. Ini adalah soalnya. Kerjakan saja 1 sampai 5. Kalian kirimkan, kalian foto juga bisa, ditulis juga bisa, diketik juga bisa. Dengan harus ada nama, kelas, nomor absen dan nanti dijawab soalnya. Kalian bisa mengirimkannya
di WhatsApp grup itu atau di Google Classroom bisa. Dan paling lambat pengumpulannya itu adalah hari Senin. Nah, hari Senin itu udah terakhir pengumpulan karena hari Selasa kita akan melakukan pembelajaran lagi. Nah, jangan lupa dikerjakan. Semangat. Sekian dari Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.